Halo semua, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas seluruh alur cerita dari film yang berjudul Iceman: The Time Traveler. Film ini adalah seri lanjutan dari film Iceman yang telah saya bahas sebelumnya, di mana Donnie Yen sebagai pemeran utama harus kembali ke masa dinasti Ming dengan tujuan untuk menyelamatkan desa asalnya. Akan tetapi segala rintangan harus ia lalui setelah mengetahui bahwa sahabat yang telah ia anggap sebagai saudara berniat ingin membunuh dirinya. Lalu bagaimana cerita selengkapnya dalam film ini? Mari kita bahas ceritanya. Berlanjut di saat Heying terjatuh dari sebuah jembatan, beberapa kepolisian pun melakukan pencarian mengenai keberadaannya. Dan dengan cara tersebut usaha mereka membuahkan hasil setelah menemukan Heying dalam keadaan selamat. Mereka pun membawanya ke rumah sakit di mana Tuan Chung yang memiliki nama asli Yuan Long pun menemui Heying di sana, sekaligus mengajak Neihu untuk tinggal bersama. Beberapa hari kemudian Yuan Long yang saat ini sedang merawat Heying, ia pun menceritakan tentang pembantaian terhadap desa asalnya, di mana seluruh desa tersebut meninggal dalam keadaan tragis, termasuk juga ibu kandungnya sendiri. Mendengar hal itu, Heying berniat ingin kembali ke masa dinasti Ming dengan memanfaatkan waktu roda emas. Sebelum itu, ia pun bertemu dengan Xiao dengan tujuan hanya untuk berterima kasih sekaligus ingin mengucapkan salam perpisahan. Esok harinya mereka berdua pun pergi ke sebuah tempat di mana waktu roda emas itu berada, dan untuk Neihu sendiri memutuskan untuk menyusul mereka. Dalam pencarian tersebut mereka menemukan benda itu yang kemudian Yuan Long meminta Heying untuk segera mengaktifkan benda tersebut. Yuan Long yang sangat berkeinginan untuk kembali ke masa dinasti Ming, ia pun memaksa Heying untuk segera melakukan yang ia inginkan. Heying yang saat ini menolak permintaannya tersebut, ia pun mendapat ancaman dengan tertangkapnya Xiao, di mana pada sebelumnya Neihu berhasil menemukan keberadaannya. Merasa tidak ada pilihan lain, Heying kemudian mengucapkan beberapa mantra demi memenuhi permintaan mereka berdua. Meski dalam hal itu Xiao dan dirinya tidak bisa pergi untuk kembali ke masa lalu mereka. Kemudian di saat mereka ingin melintasi waktu, dengan sengaja Yuan Long meninggalkan sebuah benda. Diketahui benda tersebut bernama Lingga, yang kegunaannya adalah salah satu syarat untuk mengaktifkan waktu roda emas tersebut. Dengan keadaan tertutupnya tempat itu, Heying pun mencari cara untuk keluar dari sana. Akan tetapi mustahil bagi dirinya untuk bisa keluar dari tempat tersebut. Di saat itu juga Heying terfikirkan dengan sebuah rencana untuk menggagalkan tragedi pembantaian yang terjadi di desa asalnya, yang kemudian Heying dan Xiao memutuskan untuk kembali ke masa lalunya, yang sekaligus menyelamatkan mereka dari tempat itu. Untuk saat ini mereka berdua malah tertuju di saat masa awal terbentuknya Republik Tiongkok, dan di saat itu pula mereka pun tanpa sengaja bertemu dengan sekelompok orang Jepang yang ingin melakukan kekerasan kepada salah satu seorang penumpang di sana. Heying yang sangat tidak menyukai penjahat, ia pun menghajar orang tersebut dengan memanfaatkan Xiao yang berada tepat di hadapannya.
Dalam aksinya tersebut, mereka berdua berhasil mengalahkan semua penjahat itu. Terlihat salah seorang korban pun mengucapkan terima kasih kepada He Ying dan Xiao, yang kemudian mereka kembali untuk melintasi waktu menuju masa dinasti Ming. Tak lama kemudian He Ying mendarat di sebuah tempat dan di saat itu juga ia kembali bertemu dengan biksu suci yang telah memberitahukan dirinya bagaimana untuk mengaktifkan waktu roda emas tersebut. Sebagai seorang yang sangat dihormati, ia pun memberikan He Ying sebuah petunjuk untuk melanjutkan perjalanan selanjutnya dengan tujuan ingin menyelamatkan desa asalnya dari sebuah pembantaian yang akan terjadi. Ia pun harus memilih salah satu dari dua jalur yang berbeda, maka dari itu keputusan yang terbaik tetap bergantung kepada He Ying sendiri. Dan untuk saat ini ia pun memilih jalur kanan sebagai pilihan yang menurutnya adalah jalan terbaik. Seketika itu juga ia pun melanjutkan perjalanannya bersama Xiao untuk menuju ke desa asalnya. Singkat cerita, tibalah mereka di desa itu, di mana pada saat ini adalah beberapa hari sebelum pembantaian terjadi di sana. Ia pun mendapat sambutan hangat dari semua penduduk yang mana He Ying sendiri telah lama menghilang kurang lebih dari 10 tahun. Terlihat ia pun bertemu dengan ibunya, dan tak hanya itu ia pun bertemu dengan salah seorang teman perempuannya yang bernama Jade. Di saat itu pula semua penduduk merayakan pesta kedatangan He Ying, dan sebagai seorang yang cukup berpengaruh, acara tersebut pun diselenggarakan dengan cukup meriah. Esok harinya He Ying yang saat ini bersama seorang penduduk, ia pun mengatakan kekhawatirannya atas pembantaian yang akan terjadi di desa mereka. Akan tetapi, orang tersebut pun tidak mempercayai akan hal itu. Esok harinya sebuah acara pernikahan antara penduduk di sana sedang diselenggarakan, dan pada saat itu juga Xiao mendatangi acara tersebut. He Ying mengira bahwa Xiao yang berada di hadapannya berasal dari masa depan, namun faktanya Xiao sendiri berasal dari masa sekarang dan mereka pun berteman dengan akrab seperti biasanya. Xiao yang saat ini bersamanya, ia pun mengundang He Ying untuk menghadiri sebuah acara yang akan diadakan di kediaman salah seorang pejabat pemerintahan yang bernama Menteri Du. He Ying yang berasal dari masa depan, ia pun mengetahui bahwa dalam acara tersebut Menteri Du akan meninggal dunia. Untuk saat ini He Ying berniat ingin menyelamatkan orang tersebut. Di sisi berbeda, Yuan Long yang ditemani Nei Hu mengadakan pertemuan dengan seorang jenderal Jepang yang bernama Hojo. Dalam pertemuan itu, Hojo meminta bantuan kepada Yuan Long untuk mengalahkan sebuah klan yang selama ini menjadi saingannya di Jepang. Dan dengan merasa sama-sama diuntungkan, ia pun menyetujui permintaannya tersebut dan sekaligus menjadikan Jenderal Hojo sebagai sekutu dekatnya. Setelah itu, Yuan Long mengajak Hojo untuk bertemu dengan seorang penasehat kerajaan bernama Kasim, dan untuk saat ini, Kasim sebagai orang tertinggi nomor 2 di kerajaan tersebut belum mengetahui rencana licik yang akan dilakukan oleh mereka berdua. Kembali kepada He Ying yang saat ini memenuhi undangan untuk datang di acara tersebut, ia pun memulai rencananya untuk menyelamatkan Menteri Du. Namun tak hanya itu, dalam pertemuan He Ying dengan Menteri Du, Yuan Long juga menemui mereka bersama dengan anak perempuan Menteri Du yang kini telah menjadi istrinya. Dalam pertemuan mereka, Menteri Du memerintahkan He Ying untuk menyerahkan lingga yang saat ini berada padanya, dan perintah tersebut adalah perintah langsung dari petinggi kerajaan yang tak lain adalah Kasim. Namun He Ying yang saat itu sudah mengetahui bahwa semua ini adalah rencana busuk Yuan Long. Ia pun menolak untuk memberikan benda tersebut kepadanya.
Dan dengan begitu sang menteri pun memerintahkan anak buahnya untuk membunuh He Ying saat itu juga. Akan tetapi dengan perintah dari sang menteri, semua anak buahnya malah membunuh Menteri Du dan tak luput juga dengan anak perempuannya tersebut. Dari sinilah kita mengetahui bahwa Yuan Long yang telah merencanakan hal itu hanya demi mendapatkan semua keinginan pribadinya. Setelah itu, He Ying pergi dari sana dan ia pun mengetahui bahwa Yuan Long tidak akan berani untuk membunuhnya, di mana hanya He Ying lah yang bisa mengaktifkan roda waktu emas tersebut. Di tempat berbeda, Shao tanpa sengaja bertemu dengan sahabatnya yang tak lain adalah Neihu. Terlihat di sana pun Neihu sedang bersama Jenderal Hojo untuk mempersiapkan pembantaian ke desa tempat tinggalnya. Melihat Neihu bersekongkol dengan orang Jepang, Shao langsung menemui Neihu untuk memberikan ia pelajaran. Alhasil dalam pertarungan tersebut, Shao harus tewas setelah mendapati beberapa serangan yang ia terima. Di lain tempat, anak buah Hojo berhasil memasuki desa itu yang kemudian mereka langsung membantai seluruh penduduk yang berada di tempat tersebut. Dalam aksi mereka, anak buah Hojo berhasil menemukan lingga yang mereka cari. Setelah terjadinya pembantaian itu, He Ying yang kini tiba di sana mendapati seluruh penduduk tewas dalam keadaan tragis. Begitupun juga dengan ibunya yang menjadi korban atas pembantaian yang telah terjadi. Namun beruntung Xiao yang juga ada di sana, ia pun selamat dari pembantaian yang terjadi di desa tersebut. Tak berselang lama mereka berdua pun bergegas pergi untuk menemui Yuan Long di kerajaan dengan tujuan untuk merebut kembali lingga yang kini berada di tangannya. Singkat cerita, He Ying yang saat ini tiba di kerajaan, ia pun bertemu dengan Yuan Long dan juga Kasim. Tak hanya itu, Jenderal Hojo yang ditemani Neihu juga menyambut kedatangannya tersebut. Dengan sangat percaya diri, Jenderal Hojo mengungkapkan bahwa dirinya lah yang membunuh Shao dan semua penduduk di desanya. Dengan perasaan marah dan sangat ingin membalaskan dendam keluarganya, ia pun menyerang Hojo dengan skill bertarung yang ia kuasai. Pada akhirnya Yuan Long yang tidak sabar ingin mengaktifkan roda waktu emas tersebut, ia pun membunuh Xiao saat itu juga demi mempercepat waktu agar dirinya menjadi pemimpin tertinggi kerajaan dinasti Ming. Merasa tidak ada pilihan lain, He Ying harus mengaktifkan benda tersebut dengan sebuah rencana yang telah ia fikirkan. Di saat benda tersebut berhasil diaktifkan, Hojo berhasil memasuki benda tersebut dengan tujuan agar Yuan Long tidak melarikan diri. Karena untuk sekarang ini, Yuan Long masih mempunyai janji yang belum ia tepati kepada Hojo.
He Ying yang juga berada di sana, ia pun memanfaatkan momen tersebut dengan mengeluarkan Yuan Long dari benda itu. Dengan demikian, He Ying masih mempunyai kesempatan untuk membalaskan dendamnya kepada Hojo, meskipun roda waktu emas tersebut membawa mereka melintasi ruang dan waktu. Beralih kepada Kasim yang kini telah mengetahui rencana busuk Yuan Long, ia pun menganggapnya sebagai pengkhianat kerajaan dan memerintahkan pasukan kerajaan untuk membunuhnya. Mendengar hal itu, Neihu yang juga haus akan pangkat untuk menjadi jenderal tertinggi tanpa banyak tingkah, Neihu membunuh Yuan Long menggunakan senjata di tangannya. Kembali kepada He Ying yang saat ini terjebak di dalam ruang dan waktu, yang kemudian Hojo memanfaatkan kejadian itu untuk membunuhnya. Namun di saat ia berhasil membunuh He Ying, ia malah menghilang dan kembali lagi di saat ia bertemu dengan biksu suci. Untuk sekarang ini, He Ying menceritakan perjalanan hidupnya kepada biksu suci di saat ia memilih untuk menempuh jalur kanan. Dan dengan kejadian yang telah ia lihat sebelumnya, He Ying masih mempunyai satu kesempatan lagi untuk mengulang masa lalunya, yaitu dengan menempuh jalur kiri. Namun pada saat itu biksu tersebut pun mengatakan bahwa takdir tidak bisa dirubah oleh siapapun. Setelah itu kita dialihkan kepada He Ying yang saat ini memilih jalur kiri sebagai pilihan terbaik sekaligus pilihan terakhirnya. Yang kemudian ia berhasil kembali bertemu dengan Jenderal Hojo sekaligus membalaskan dendam atas kematian keluarganya. Dan disinilah juga film pun berakhir. Oke semua, jika ada kesalahan dalam video ini, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Dan khusus untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan alur cerita film selanjutnya.